Shalom Elohim brothers and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip ataupun diabaikan ya. Ini adalah pesan langsung dari mempelai ilahi Bu Chan Fei. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, imajinasi yang tinggi. Jadi imajinasi Bapak Ibu, ya, yang dikatakan saudara April, Siombing, itu sangat penting karena itu buatan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia itu penuh imagination, alias imajinasi. Bahasa kerennya imagination. Ya, Tuhan memiliki karya yang sungguh luar biasa dalam spare part-nya manusia ini yang dia ciptakan ya, spare part. Kita ini wadah kan? Wadah. Seperti mobil itu manusia ciptakan dengan berbagai spare part ada di dalamnya, dia taruh supaya apa? Mobil itu semakin canggih, semakin mahal harganya. Jadi saya seperti itu. Anggaplah saya ini sebuah mobil yang Tuhan Bapak Yahweh ciptakan dengan spare part di tingkat tinggi. Jadi semakin spare part itu ditaruh, imajinasi yang tinggi, itu semakin mahal harganya ya. Jadi mintalah kepada Bapak Yahweh untuk menaruh wadah Anda dengan spare part yang tinggi. Imajinasi yang tingkat tinggi. Bukan tingkat biasa-biasa saja ya, tetapi di tingkat tinggi. Ya, semakin kita itu dimodifikasi oleh Tuhan Bapak Yahweh Bapak Surgawi dengan spare part yang mahal. Ya, spare part yang mahal itu apa? Salah satunya imajinasi ilahi. Imagination. Dan itu sangat ditakuti oleh setan. Jikalau kita memiliki imajinasi ilahi, spare part kita itu mahal Bapak Ibu. Kita akan dicari oleh dunia, ya, bukan hanya pembesar, pejabat, raja-raja, ya, akan dicari Bapak Ibu, seperti Daniel, ya, punya kepekaan yang luar biasa, bisa menafsirkan mimpi, bisa melihat di dinding, penglihatan yang luar biasa. Itu namanya imajinasi ilahi. Nah, jikalau manusia itu sudah dibuat dan dimodifikasi sedemikian indahnya oleh Bapakku yang di surga, apakah manusia itu tidak bernilai? Di mata dunia pastilah sangat bernilai dan dicari-cari oleh dunia. Karena apa? Karena manusia itu akan dijuluki sebagai manusia limited edition. Itulah kata dunia. Manusia yang terbatas. Dibentuknya sangat terbatas dan mempunyai limit yang sangat sedikit. Dengan kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Itulah manusia limited edition namanya di dunia ini. Nah, kalau Anda ingin menjadi manusia limited edition, Anda harus menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kalau Anda lebih mendalami lagi, lebih masuk dalam frekuensinya Tuhan, dalam dimensinya ilahi, perkenanannya Bapa Yahweh di dalam alam roh, maka cahaya Anda ini akan seperti ini.
perpaduan. Bukankah ini sungguh mengagumkan? Nah, lanjut. Di dalam perkenanan Tuhan, banyak yang bertanya, bagaimana saya bisa seperti ibu? Gampang. Siap bayar, mati martir, dianiaya, dibunuh, didera, disolimi, dianiaya, dan mati berulang-ulang kali. Anda akan muncul sebagai manusia super dahsyat dengan catatan tidak pernah menyangkal nama Sang Pemilik Firman itu sendiri, Roh kebenaran Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa selama-lamanya. Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Yesua, Hamasya, Elohim. Anda lolos di situ, kategori 1, naik tingkat. Jualah semua hartamu dan bagi-bagikanlah itu ke semua orang yang membutuhkan. Sanggup? Apakah jawabmu sangat susah? Bukan. Anda lolos di situ? Lepaskanlah ikatanmu dengan seluruh keluarga, teman, anak, saudara, suami, istri, ikatan keluarga. Jikalau engkau benar-benar mau mengikut aku, mengasihi, mencintai aku, semua ikatan-ikatan dunia terlepas. Sanggup? Barulah Anda dijuluki sebagai manusia sempurna secara roh. Secara fisik kita adalah manusia yang berdosa. Secara fisik harus butuh penyucian, pengampunan setiap hari, baik itu pikiran kita, perbuatan kita, tutur kata kita, semuanya kita harus minta penyucian dari Tuhan. Jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kita. Adapun dua hal dalam kita menyakiti hati sesama kita. Ingat ya, menyakiti hati sesama kita secara positif, baik secara negatif. Anda menyakiti hati sesama Anda secara positif. Yang saya maksudkan di sini secara positif adalah Anda dengan semena-menanya, sesadar-sadarnya Anda menyakiti hati sesama Anda dengan tujuan membuat karakternya mati, membuat orang tersebut drop, membuat orang tersebut stres, gila, bunuh diri. Itu penyiksaan secara negatif. Menyiksa secara kata-kata Anda secara negatif, membuat harga diri orang drop, membuat hati orang menangis, ya, Anda hina, Anda bully, itu negatif. Dan Anda harus mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Bapa Yahweh. Ada kata-kata yang menyakiti hati sesamamu karena dia berbuat dosa. Orang yang ditegur dosanya dengan kasih, dengan belas kasihan dan sayang kepada orang itu, tetapi orang tersebut menerima kata-kata nasihat Anda, teguran Anda dengan rasa sakit hati juga. Karena dia tidak mau ditegur dosanya, dia tidak mau bertobat. Itu positif. Anda gosok saja. Ya, karena kalau kita menegur orang di sisi positif untuk kebaikannya, jangan takut. Kita mau sakiti orang itu terserah. Dia mau tersakiti, syukur, bertobat. Ente harus bertobat. Gitu. Itu tandanya
kita menegur orang itu dengan kasih. Kita mengasihi dia supaya dia tidak jatuh dalam dosa, dalam api neraka. Sehingga kita menegur dosanya. Orang itu terima dengan baik, tersakiti hatinya, ya jelas tersakiti. Karena orang suka berbuat dosa itu, hatinya akan tersakiti apabila ditegur oleh hamba-hamba ilahi, hamba-hamba Tuhan. Pastilah akan tersakiti. Tapi kita tidak memperdulikan perasaan mereka, hati mereka yang tersakiti itu. Kita gosok saja, telanjangi dosanya, buka aibnya. Orang dunia berkata, janganlah buka-buka aib. Janganlah buka-buka aib, karena aibmu lebih besar daripada aibku, atau aibku lebih besar dari aibmu. Oh sayang. Itu tandanya Anda secara tidak langsung mengatakan kemaluanmu lebih besar daripada kemaluanku. Tutup baku tutup, pasrip, dua-dua ada di belakang goreng di api neraka, sayang. Iya, biasanya mereka akan marah dan tidak terima. Kita gosok saja, kita sikat saja. Ya. Dosa harus ditelanjangi, sayang. Tidak boleh simpan baku simpan. Aibmu, aibku. Jangan, sayang. Aibmu itu dan aibku sama bapakku tahu ini aib dengan aib, ya. Sama-sama baku sambunyi aib. Orang dunia itu begitu. Harus baku simpan aib, ya. Dan mereka pakai kata-kata firman. Bukankah kasih menutupi segala dosa? Pintar sekali ular ini untuk mengecoh. Bukankah ular itu licik? Setan berkata, ular itu licik, ular itu datang pembinasa. Lah, dia setan sendiri. Kok setan bicara tentang setan? Ya, supaya untuk menipu lagi manusia, ya. Dia katakan iblis itu pendusta. Iblis itu pembinasa yang kecil. Dan iblis itu tahu semua firman Tuhan. Yes, dia tahu. Tapi rahasia-rahasia materai Tuhan di akhir zaman di dalam kitab Wahyu tidak dia tahu. Itu disembunyikan full. Ya, dan baru dibuka oleh hamba-hamba ilahi dengan seizin roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Harus pakai roh Tuhan, roh kebenaran. Kalau tidak pakai roh Tuhan, mana bisa terbuka? Kalau cuma pakai logika, tembus jadi api dong. Kalau pakai logika Anda pasti akan menerima si Lucifera itu sebagai teman Anda. Setan sekarang sudah berkuar-kuar. Dia dirinya setan, dia katakan lagi, setan datang untuk membinasakan. Setan itu licik karena dia sudah beribu-ribu tahun abadnya. Iya, dia sangat licik. Tapi yang berkata-kata itu setan juga. Dia yang jadi agennya, kaki tangannya, kedua sama Lucy. Gimana? Terus seles-selesnya banyak tuh hamba Tuhan. Jadi seles-selesnya tuh cairan. Anda dipertanggungjawabkan Anda di hadapan Tuhan 10 kali lipat. Ingat ini. 10 kali lipat Anda daripada umat biasa. Karena Anda di posisi seorang pengajar. Betapa bangganya mereka menerima itu. Dan mengajak semua umat Tuhan menerima itu. Umat yang bodoh-bodoh terima semua. Ikut, karena apa? Bodoh. Kalau tidak bodoh, ya tidak ikut toh. Kalau punya iman, walaupun cuma jemaat duduk di bagian bangku-bangku belakang, kalau Anda punya iman, Anda tidak akan bakalan terima. Anda tidak bakalan terima, Bapak Ibu. Sungguh saya, sebelum itu 2019 saja saya sudah lihat semuanya. Jauh hari. Sudah diperlihatkan. Ya, karena saya hobinya puasa. Anda tidak tahu kan? Ya, suami saya sendiri saya tidak tahu. Kalau saya itu tiap hari puasa. Tiap hari puasa, Bapak Ibu. Kalau kecuali datang teman-teman, ada acara-acara makan siang, ya saya makan. Saya tidak tunjukkan kepada mereka, tapi saya bayar setelah itu. Saya puasa sampai besok harinya. Nah, itu rahasia saya, supaya saya dekat dengan Tuhan. Rohnya, maksudnya. Saya dekat dengan Tuhan.
Karena roh Tuhan itu kudus, suci, maha mulia ya. Jadi kita ini manusia harus membayar harga dengan cara mematikan kedagingan kita, yaitu dengan berpuasa. Baca firman setiap hari. Jadi hitung-hitung seberapa puluh tahun saya puasa setiap hari, tapi orang kan tidak tahu. Ya, dan saya tidak menunjukkan kepada orang lain kalau saya puasa. Kalau saya juga ada di rumah orang, jam makan, ya makan. Tapi setelah itu ya saya pulang rumah, ya saya bayar harga. Nah, seperti itulah kehidupan saya. Tidak perlu kesalehan saya ini diperlihatkan ke orang lain. Bukankah semua kesalehan manusia itu adalah kain kotor di hadapan Tuhan? Kalau tidak cinta Tuhan, tidak percaya Tuhan, itu bagaikan kain kotor, Bapak Ibu. Kesalehan kita ini, jadi tidak usah dipertontonkan sama manusia. Kesalehan kita ini, kita mau puasa jungkir balik kita mau menderita, semenderita-menderita apa kita hidup di dunia ini, hanya Tuhan yang tahu. Saya kan baru buka kisah hidup saya ini kan nanti sekarang. Nanti semuanya memang sudah waktunya Tuhan untuk saya bersaksi, untuk saya menelanjangi pekerjaan setan, kuasa setan yang memakai manusia-manusia ini. Yaitu kan roh yang pakai tubuh-tubuh manusia ini, yang angkuh hati, yang buta tuli, dipakai setan. Nah itu harus ditelanjangi. Jadi sebelum setan itu bergerak, saya sudah buka semua kartu as mereka. Jadi kan setan agak gerak-gerak. Nah gitu. Setan itu kalau ditelanjangi aib-aibnya, takut Bapak Ibu. Setan itu kalau ditelanjangi pekerjaannya takut. Karena apa? Dia mau tampil sebagai malaikat terang, bukan? Dia ingin menyamai itu Tuhan Yesus. Ingat ini. Jadi dia paling takut dikatakan jahat, dikatakan ini, padahal dia datang sebagai pembinasa yang keji, membunuh orang dengan genosida, tapi dia katakan saya ini membantu loh. Ingat, saya ini menyelamatkan kamu loh. Gitu kata-katanya yang sangat manis ya. Saya ini membantu kamu loh, supaya kamu tidak terkena ini, terkena ini. Rayuannya menggoda hati, bukan? Supaya kamu selamat, tidak mati. Ya kan? Nah, itu kan wabah zombie waktu dipersingkat. Lihat saja, 1-2 bulan ini sampai bulan Juni dipersingkat saya. Makanya mereka harus dalam waktu dekat ini harus lagi Anda itu terima tanda itu. Saya kan melihat walaupun tersendat-sendat mereka tembus di angka 6 minimal ya. Karena angka favorit mereka itu kan 6. Jadi harus 6 minimal itu ya, 6. Tapi kalau maksimalnya mereka gosok terus. Yang penting mamon lancar mamon. Sampai mau jadi zombie juga berubah. Mamon lancar. Ya ini kan perdagangan dunia, perdagangan nyawa. 2 kuasa yang berjalan, kuasa Tuhan dan kuasa Lucifer. Anda tinggal mau pilih siapa. Anda mau ikuti, bebas. Setan sudah keluar sekarang. Dia bilang dia kuasai kok. Firman dia kuasai, yes dia kuasai. Tapi rahasia tidak semua dia kuasai. Rahasia Bapak Yahweh tidak semua. Ada yang dimaterai. Nah itu nanti disampaikan 7 guru. Nah sementara yang 7 guru keluar. 7 guru saya. 7 bintang di hati Bapak Yahweh. Di tangan kanannya siapa mereka? Anda sudah tahu kan? Nabi-nabinya, ada yang rasul-rasulnya. Anda lihat mereka ciri-cirinya bercahaya-cahaya. Ya, bercahaya-cahaya. Nah, seperti itu. Bunker mereka juga sudah siap. Iya, mereka sudah bersembunyi ya. Ingat, posisi mereka itu sekarang itu bersembunyi. Terus Anda pikir bunkernya mereka itu sederhana? Tidak sayang. Sampai 15 tingkat di bawah tanah. Sampai 15 tingkat ya, seperti mall besar, mega mall. Mereka itu buat mega mall di bawah tanah sampai 15 tahun, 10 tahun itu makanan mereka produksi dalam tanah. Pintar. Pintar setan ini kan pakai manusia-manusia yang otaknya super dahsyat dan mereka itu ikuti live saya ini terus menerus mereka ikuti. Karena apa? Mereka mau cari tahu. Mereka
mereka mau cari tahu suara 01 ini seperti apa, supaya langkah apa yang mereka harus ambil. Nah, mereka cari tahu sebab nego itu di alam roh itu. Itu mau langsung kirim-kirim, tapi masih baku tahan lagi. Akhirnya bencana sana sini Bapak Ibu dipercepat. Ya, tahan baku tahan. Mereka sudah di dalam tanah Bapak Ibu yang muncul di anu itu. Kadang-kadang mereka juga muncul sih di dunia nyata.